Oke, s- jadi materi sekarang ini adalah materi minggu ketiga mengenai model desain dan data preprocessing. Oke, jadi model desain itu adalah proses ketika kita mau merancang suatu model untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi, semisal ada suatu permasalahan, kita ingin selesaikan dia. Nah, kita itu harus memikirkan menggunakan desain model yang seperti apa. Nah, di machine learning ini umumnya ada dua kategori utama gitu ya, dua model. Yang pertama adalah supervised learning, yang kedua adalah unsupervised learning. Nah, kalau supervised learning itu intinya adalah ketika kita menggunakan data yang berlabel. Kalau kita punya data inputnya berlabel, maka kita harus menggunakan model desainnya yang supervised learning. Contoh model-model supervised itu ada regresi linear, decision tree, random forest, SVM, dan lain-lain seperti CNN juga termasuk ke supervised learning gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya model yang diinputkan yang ingin kita latih itu adalah data yang tidak berlabel, artinya kita hanya melihat pola atau struktur dari datanya aja. Nah, model yang digunakan itu ada yang namanya K-means clustering, PCA, DBS, CAN, dan lain-lain gitu. Namun, sekarang umumnya akan kita pelajari itu kan mengenai supervised learning. Jadi contohnya gini, misalnya eh, inputannya itu adalah buah-buahan, lalu outputnya itu adalah mangga, jeruk, apel, pisang. Artinya apa? Ada labelnya. Kita udah tahu nih, mangga, jeruk, apel, pisang itu adalah labelnya. Jadi kita udah tahu targetnya atau outputnya itu apa. Nah, artinya kita harus menggunakan supervised learning. Beda dengan unsupervised. Misalnya inputannya adalah buah-buahan, outputannya terserah bisa apa aja gitu. Jadi biarkan si model mesin learningnya yang mempelajari berdasarkan struktur datanya, berdasarkan bentuknya. Misalnya yang bentuknya bulat, berarti nanti yang keluar adalah tomat, apel, jeruk gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau supervise itu kita sudah tahu dengan jelas outputnya apa saja. Kalau unsupervised kita belum tahu. Jadi nanti bentuk outputnya itu adalah pengelompokan atau clustering. Nah, untuk memilih model ini kita juga nggak bisa sembarangan. Kita bisa bergantung pada beberapa hal. Ada tipe datanya, numerik, kategorik, image, sama teks. Nah, kira-kira nih kalau bentuknya adalah numerik, dan dia mempunyai label, paling mudah itu menggunakan model yang mana ya? Apakah linear, apakah decision tree, apakah random forest, atau SVM. Nah, biasanya kalau SVM itu dia numerik. Terus kalau bentuknya image, apakah bisa ya pakai linear, pakai decision tree, atau harus menggunakan CNN, kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu berdasarkan tipe data kita apa. Setelah kita tahu tipe datanya, kita lihat analisis objektif. Maksudnya apa? Outputnya atau tujuan analisisnya itu kemana? Apakah kita akan melakukan klasifikasi? Apakah kita akan melakukan regresi? Atau kita akan melakukan clustering, pengelompokan? Kalau klasifikasi dan regresi itu sudah pasti ke supervised learning. Kalau clustering itu pasti ke unsupervised learning. Terus ada metrik performa. Metrik performa itu ada banyak ya, mungkin yang teman-teman sudah familiar itu ada akurasi, ada presisi, recall, tapi bisa juga ada MAE atau berdasarkan errornya, MAP, kayak gitu. Jadi nggak harus berdasarkan akurasi, tergantung performa mana sih yang mau kita lihat, gitu. Next, nah ini contoh supervised dan unsupervised. Nih kita lihat ya, di supervised learning, semisal kita punya cherry, ada apel hijau, nah inputannya lalu akan diolah, nah outputannya itu beda-beda ya, ada cherry, ada apel merah, ada apel hijau.
Nah, kalau unsupervised, kita ada inputannya buah-buahan yang kita nggak tahu nih buah apa namanya, kita nggak tahu dia cherry, kita nggak tahu dia apel. Nah, dikelompokkan, setelah itu ternyata bentuk kelompoknya seperti ini. Kelompok satu adalah yang cherry, kelompok dua adalah apel. Beda ya? Kalau yang tadi supervised learning, karena labelnya ada tiga, cherry, apel hijau, dan apel merah, maka luarannya juga ada tiga, cherry, apel merah, apel hijau. Kalau unsupervised learning, karena tidak ada label, biarkan si model mesin learning yang belajar, dari apa yang dia pelajari, dia mengelompokkan menjadi dua. Kelompok satu dan kelompok dua. Tidak ada namanya. Tidak dibilang kelompok satu adalah cherry, kelompok dua adalah apel, gitu ya. Nah, contoh ini supervise. Di sini ada data latihnya, ini ya, inputannya, terus ada labelnya, kita dikasih tahu labelnya itu ada wortel, tomat, dan paprika. Maka si data latih dan label ini akan masuk ke model pelatihan yang supervise tadi, misalnya masuk ke random forest. Lalu si random forest sudah belajar, dimasukkan data uji yang baru ya, data random kita masukkan. Nah, akhirnya dia bisa menghasilkan keluaran. Oh, dari data yang diuji kita bisa tahu data ini adalah wortel, ini adalah paprika, ini adalah tomat. Biasanya data uji ini yang diinputkan itu tentunya tidak diketahui labelnya apa gitu. Tapi dengan model yang sudah dilatih, dia bisa ngasih nama sendiri. Oh, yang ini tuh wortel, yang ini paprika, yang ini tomat gitu. Lanjut, unsupervised. Kalau unsupervised, jelas ya, dia inputannya itu nggak ada labelnya sama sekali. Dia gelondongan aja buah-buah sayur-sayuran gitu ya. Lalu dimasukkan ke dalam model, misalnya K-means gitu ya, diinterpretasi, dia mempelajari, lalu dicari polanya. Oh, mendapatkan hasilnya seperti ini. Ada tiga kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Dia mengklasifikasikan berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan yang gambarnya mirip, bentuknya mirip, patternnya mirip, kayak gitu. Jadi, dia dibagi menjadi pola-pola tertentu. Ini yang supervise. Bayangkan kalau unsupervised ini kita ubah jadi supervise. Kita kasih label. Bisa jadi berbeda kan? Bisa jadi ada label paprika hijau, paprika merah, terong, dan bawang. Jadi ada 4 labelnya. Gitu. Oke, itu adalah supervised dan unsupervised. Selanjutnya adalah data preprocessing. Yang pertama ada imputasi. Imputasi itu intinya gini. Data preprocessing itu sebelum data digunakan, kita harus melakukan pengolahan awal. Salah satunya adalah menangani missing values. Nah, missing value itu bisa berupa, nah, kayak yang sudah kita pelajari di pertemuan saat di kelas. Nah, itu artinya datanya memang tidak diketahui ya, ini none. Ada yang datanya kosong atau datanya hilang gitu. Nah, missing value itu sebetulnya ada tiga. Ada MCLR, missing completely at random, jadi hilangnya itu acak, dan data yang hilang itu tidak bergantung pada data yang lain. Kalau missing at random, hilangnya memang acak, tapi data yang hilang itu bergantung pada data yang lain gitu. Jadi saling mempengaruhi datanya, bergantung pada variabel lain. Kalau MNAR, missing not at random, jadi dia nggak random, datanya hilang di nilai tertentu, nilai itu sendiri yang bisa diketahui gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada teknik-teknik imputasi. Nah, ada beberapa teknik yang sederhana. Itu untuk mengisi data yang hilang, itu contohnya adalah min atau median imputasi. Sebetulnya kita udah pernah pelajari ini. Nah, biasanya digunakan untuk data yang inputannya adalah numerik ya. Di sini contoh ada usia. Nah, di sini ada nilai yang NA atau tidak diketahui ya. Dia missing completely at a random. Dan dia juga nggak bergantung dengan nilai lainnya karena usia itu bisa berbeda. Nah, di sini menggunakan min atau menggunakan rata-ratanya. Bisa juga menggunakan nilai tengah atau nilai yang paling sering muncul gitu. Tapi teknik ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya ya dia cepat ya, mudah juga, dan dia cocok buat dataset yang kecil. Nah, tapi kekurangannya dia itu tidak mempertimbangkan hubungan antar fitur. Kalau ini datanya adalah umur dan datanya sedikit, kita udah tahu ya. Kalau usia itu tiap orang kan beda-beda, jadi tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau misalnya datanya sudah berupa hal yang lebih kompleks, contohnya adalah sinyal jantung, sinyal otak, gitu, apalagi di bagian sisi medis,
ini kan setiap angka yang muncul itu bisa saling mempengaruhi ya, dan itu sangat krusial. Jadi kekurangannya adalah menggunakan mean atau median ini dia tidak mempertimbangkan hubungan antara variabel yang lain atau antara fitur-fitur yang lain. Dan dia juga bisa merusak distribusi data. Nah, penggunaan mean atau median ini diperbolehkan jika datanya itu tidak lebih dari 5% missing value-nya. Kalau missing value-nya lebih dari 5%, diharapkan tidak menggunakan cara ini, menggunakan cara yang lain, gitu ya. Cara yang lainnya apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita coba dataset yang lebih kompleks, gitu ya. Nah, ini silahkan hands-on-nya bisa kalian coba, gitu ya. Di sini menggunakan library-nya Pandas dan NumPy. Oke, selanjutnya preprocessing selanjutnya itu selain handling missing value, ada data cleansing atau data cleaning. Nah, data cleansing ini contohnya itu ketika format datanya nggak konsisten, ketika datanya rusak, ketika outlier-nya berlebihan. Nah, kita harus melakukan data cleansing. Nah, langkah-langkahnya itu ada beberapa. Itu bisa tergantung dengan tujuan yang akan kita lakukan. Gitu. Contoh ada menghapus kolom tidak penting. Contohnya gini, saya punya data kendaraan yang masuk ke suatu parkiran, misalnya ya. Nah, informasi yang saya punya itu ada jenis kendaraannya, warna kendaraannya, plat mobilnya, jam masuk dan jam keluar, lalu ada juga bobot kendaraan dan jumlah orang yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, kira-kira tujuan saya kan pengen tahu nih sebaran data mobil apa saja yang masuk ke dalam parkiran dan berapa lama dia parkir. Artinya dari data yang tadi saya sebutkan ada data yang sepertinya tidak penting ya, yaitu bobot kendaraan dan jumlah orang yang ada di dalam mobil. Itu kan datanya nggak penting ya, kita nggak perlu tahu. Artinya apa, data tersebut boleh kita hapus gitu. Itu termasuk ke dalam data cleaning. Kita juga boleh mengganti nama kolomnya gitu ya. Kita juga boleh menghapus baris yang tidak relevan. Misalnya saya pengennya di rentang jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tapi karena datanya full dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, boleh tuh dari jam 12 siang sampai jam 6 malamnya kita hapus kayak gitu. Jadi itu bergantung lagi sama tujuan kita mau apa gitu ya. Oke, next ada detecting outliers. Nah, outlier itu kan data yang sangat berbeda ya dari data yang lain. Penyebabnya bisa karena error alat atau IoT ya yang menangkap data, terus kesalahan input sama variasi alami. Contoh, yang tadi ketika ada mobil yang masuk, rata-rata misalnya mobil yang masuk ke parkiran ini itu platnya B. Terus tiba-tiba ada satu mobil yang kedeteksi platnya D gitu. Bisa jadi itu adalah variansi alami, memang ada plat D yang masuk, bisa jadi juga ada error di alatnya. Mungkin alatnya membaca B itu menjadi D gitu. Sehingga dia menjadi outlier, dia beda sendiri gitu. Nah, cara mendeteksi outlier itu ada menggunakan box plot, scatter plot, ya. Ada juga menggunakan cara statistik menggunakan Z-score. Nah, teknik untuk menghandling outliers itu ada beberapa ya. Ada trimming, menghapus datanya. Ada winsorizing, kita membatasi nilai ekstrimnya. Ada juga imputasi, Z-score, dan discretization. Gitu. Nah, secara umum, distribusi itu normal kalau memang ada perbedaan. Tapi biasanya kurang lebih adalah 3% standar deviasinya, biasnya. Kalau lebih dari itu perbedaannya, berarti dia dianggap sebagai outlier. Umumnya seperti itu. Kemungkinan besar itu adalah outlier. Oke, lanjut. Preprocessing selanjutnya adalah ketika kita punya dataset yang tidak seimbang. Contoh, saya punya 1000 data buah-buahan. 900 datanya adalah jeruk, 100 datanya adalah apel. Dia tidak seimbang. Ditambah lagi jeruk dan apel bentuknya mirip.
model akan sangat sulit mempelajari perbedaan ini karena terlalu sedikit datanya yang terlalu berbeda gitu ya. Jadi bisa jadi model itu terlalu banyak belajar yang mayoritas kan, yang 900 data ini. Akhirnya dia lebih paham nih sama yang mayoritas. Ketika dia dikasihkan data baru, misalnya apel, dia menganggap apel ini adalah variasi lain dari si mayoritas, si jeruk gitu. Contoh kasusnya misalnya fraud detection. Ada 98% transaksinya normal, ada 2% yang fraud. Terus misalnya penyakit langka gitu ya, 95% itu sehat, 5%-nya yang mengidap penyakit langka. Ini kan artinya datanya yang nggak balance ya. Nah, kalau datanya nggak balance seperti ini, machine learning itu cenderung nantinya akan bias ke kelas yang mayoritas. Karena yang tadi, dia itu akan mempelajari lebih banyak pada kelas ke mayoritas. Jadi ketika dia dikasih salah satu sampel dari kelas minoritas, dia akan menganggap ini adalah variansi lain dari kelas mayoritas. Itu karena dia terlalu banyak belajar dari kelas mayoritas. Gitu. Nah, untuk handling imbalance dataset itu ada dua pendekatan utama. Gitu, kita melakukan sampling ulang, ada oversampling dan ada undersampling. Oversampling atau yang dinamakan upsampling, artinya apa? Data minoritas kita upsampling, kita tambahkan. Kita menambahkan data minoritas menggunakan data sintesis. Nah, metodenya itu namanya adalah SMOT, Synthetic Minority Oversampling Technique. Jadi dia secara random nge-resampling data-data yang minor. Nah, kalau undersampling atau downsampling itu dia mengurangi data mayoritas. Jadi kita bisa tentukan pengen dikurangi seberapa banyak. Misalnya yang tadi 900 dan 100. Kira-kira akan lebih mudah yang mana nih? Akan lebih mudah di oversampling atau di undersampling. Nah, menurut saya kalau 900 100 itu akan lebih mudah melakukan upsampling. Jadi si data yang 100 kita upsampling, misalnya dia menjadi berapa? 800. Nah, untuk menjadi balance itu sebenarnya tidak harus 50-50 ya. Bisa 55% dan 45%, bisa 60 dan 40 gitu. Jadi sebetulnya nggak harus benar-benar 50-50. Lanjut ada normalisasi. Nah, normalisasi dan standarisasi itu untuk data scaling ya, supaya modelnya bisa belajar dengan optimal. Nah, biasanya untuk min-max scaling itu range-nya dari 0 sampai 1. Dan standarisasi itu biasanya menggunakan standar scalar. Dia min-nya 0, STD-nya itu sebagai 1. Nah, ini itu wajib ya dilakukan kalau kita menggunakan supervised learning. Khususnya kalau kita menggunakan seperti random forest kayak gitu. Nah, kita biasanya harus menggunakan min-max ini, si normalisasi. Oke, lanjut. Oh, sorry ya. Sorry. Jadi min-max scaling itu biasanya kita dipakai untuk KNN, SVM, neural network. Tapi nggak terlalu penting kalau menggunakan decision tree atau random forest. Tapi kalau mau digunakan juga nggak masalah gitu ya. Tapi yang wajib itu di KNN, SVM, dan neural network. Keep next. Nah, ada yang namanya feature engineering. Feature engineering itu proses mengubah raw data atau data yang mentah yang belum kita apa-apain itu menjadi representasi fitur yang lebih informatif. Jadi data mentah itu kan bentuknya bisa sangat acak-acakan ya. Nah, kita itu mengolah dia supaya menghasilkan suatu fitur yang lebih informatif. Karena biasanya model itu tidak pintar kalau belajar dari fitur. Jadi kalau fitur engineering itu, kalau fiturnya bagus, maka model sederhana pun bisa menghasilkan output yang bagus, akurasinya bisa bagus. Dari fitur yang bagus, itu bisa meningkatkan akurasi, generalisasi, dan stabilitas model.
Nah, ada beberapa cara. Ya, yang pertama scaling, tadi menyamakan skala antar fitur. Terus bisa juga ada transformasi atau transformasi data. Jadi mengubah distribusi datanya itu untuk suatu model. Misalnya, supaya lebih mudah dipahami lah sama model. Contoh umur. Misalnya umur kan rentannya sangat panjang ya, bisa dari 0 sampai 100 tahun. Misalnya dari 0 sampai 20 itu dianggap muda, 20 sampai 40 itu dewasa, 40 sampai 80 itu kategorinya adalah tua. Nah, ini sangat membantu model karena datanya lebih sederhana dan mengurangi noise juga, mengurangi perbedaan terlalu banyak gitu. Terus ada yang ketiga itu adalah encoding. Kita mengubah data kategorikal menjadi data numerik. Misalnya A itu 0, B itu 1, C itu 2. Seperti itu. Itu label encoding namanya. Terus ada juga yang namanya one hot encoding. One hot encoding itu misalnya A. A itu adalah 100, B itu 010, C itu 001 kayak gitu. Nah, ini bisa kita nyuruh si mesinnya aja buat melakukan one hot encoding. Nanti dia yang akan mengatur sendiri seperti apa bit-bitnya gitu ya. Terus ada feature extraction, yaitu membuat fitur baru dari data yang sudah ada. Contoh, saya punya tanggal lahir, isinya umur. Sorry, saya punya data tanggal lahir, tapi saya bisa bikin fitur baru menjadi umur. Gitu. Karena dari tanggal lahir kita bisa tahu kan umur dia berapa. Itu artinya apa? Artinya menambahkan fitur baru yaitu fitur umur. Nah, kalau fitur selection, itu dari fitur yang sudah ada, kita pilih mana aja yang paling relevan. Gitu ya. Terus ada handling missing values. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Tuh. Nah, ini feature engineering, handling outliers. Nanti ada outliersnya atau merah dia beda sendiri. Nah, ini bisa kita apakan nih? Mau dihapuskan atau bagaimana? Nah, ini termasuk ke dalam feature in Kit. Oke, sekian materi untuk week ketiga hari ini. Untuk tugas ada di LMS, silahkan dicek LMS-nya dan dikerjakan sesuai tenggat waktu.